Astagfirullahaladzim. Hei, wis sapurung ledus. Iku banyu dirupuri pena, ora dipateni. Dikirakan orang bayar apa? Walah jan. Setan. Saya mau ke kamar mandi. Pas saya buka, ternyata kamar mandinya itu udah basah semua, Mas. Udah ada air semuanya, udah ngalir seperti itu. Saya kaget banget itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Kok ada yang nyalain, ada yang mandi apa gimana seperti itu. Tahu-tahu kebangun, Mas, dengan keadaan tangan kaku, kaki kaku, matanya nggak bisa dibuka, sama dadanya sakit, Mas. Ternyata ada sosok pocong yang berdiri di dada saya, Mas. Dengan posisi saya masih belum bisa gerak, saya melihat sosok itu, Mas. Ternyata ada sosok pocong yang sedang nindiin badan saya seperti itu. Saya pikiran, Mas, ini beneran ada pocong apa enggak kayak gitu kan. Di Jepang Mas ada pocong seperti itu. Masih penasaran itu, Mas, di sini, Mas. Pernah ada tragedi nggak nih? Kalau akhir-akhir ini, Mas, banyak kecelakaan di depan rumah saya sebenarnya. Oh iya? Iya. Halo guys, sorry banget ya, gue nggak tahu kenapa sesi tanya jawab opening itu rusak suaranya. Tapi sebenarnya kalian masih bisa dengerin sih di sesi tanya jawab opening. Kalau misalnya kalian mau skip, boleh banget ya. Jadi bisa langsung ke ceritanya. Karena yang rusak itu pada saat syuting cuman bagian tanya jawab di openingnya doang. Selamat menikmati episode kali ini. Itu serius, Mas, di Jepang mengalami fenomena diganggu sama pocong. Iya, Mas, saya ngalamin sendiri tuh, Mas. Jadi saya tuh posisi ketika sedang tidur itu, saya tiba-tiba kebangun, terus badan sama kaki saya itu kaku semua, Mas. Jadi seperti diikat itu, Mas. Kemudian dari saya itu sesak banget, Mas. Ketika saya baca istighfar itu, saya kan teriak-teriak itu, Mas, tolong-tolong, nggak bisa. Terus posisinya masih kaku. Ketika baca istighfar, sedikit demi sedikit mata saya itu kebuka, Mas. Pas kebuka itu saya melihat sosok pocong sedang ini dari saya gitu, Mas. Di Jepang tuh? Iya, di Jepang, Mas. Saya aja gak percaya sebenarnya, tapi kejadian. Jadi aku juga gak percaya, Iya. Dia mengalami fenomena kayak gitu. Iya, seperti itu, Mas. Dan ini kan videonya di TikTok viral gitu ya. Ternyata itu pocong yang sebetulnya pernah ada juga di rumahmu yang di Indonesia. Iya, dulu juga sempat kejadian di rumah seperti itu dengan Pocong yang sama. kejadian yang sama, pocong yang sama. Dan di Jepang itu terus mengalami gangguan-gangguan horor Iya, selama bekerja. selama bekerja. Terus kan gue penasaran banget sih ya, maksudnya kayak di Jepang tuh Mas Maron ngalamin kejadian apa gitu. Tapi sebelum nanti kita ke sana, pernah ketemu nggak sama orang-orang yang misalnya dia lagi melakukan ritual gitu di Jepang? Iya, pernah, Mas. Oh pernah? Iya. Jadi gimana? Jadi orang Jepang itu biasanya dia mengatasnamakan sembahyang itu ya, Mas. Di depan patung itu biasanya sambil bacaan doa orang Jepang, saya kurang tahu ya. Tapi dia sambil menyembah kayak gitu dan memberi sajian itu kayak air sama buah seperti itu. Itu di mana bis? Itu biasanya di dekat-dekat kuil sama pinggir jalan itu, Mas. Oh iya, di jalan ada kayak gitu. Ada juga ya. Patung berbentuk kayak manusia, lah itu diberi sembahan seperti itu. Oh jadi di jalan-jalan tuh kayak ada patung-patung. Iya, ada juga. Dirimu pernah ke kuil kalau di ini? Pernah. Oh pernah Ibu bayar? Ya diajak orang Jepang, soalnya kan temen saya itu orang Jepang udah agak berumur ya, Mas ya. Saya diajakin ya mau nggak mau untuk menghormati budaya dia, saya terpaksa ikut seperti itu. Nah ini gue bilang guys ya, bahwa sebenarnya kepercayaan itu banyak, bukan di Indonesia doang kan, bahkan dunia gitu ya. Mungkin kita belum pernah ngeliat aja gitu secara langsung. Tapi kalau misalnya kita ngeliat juga mungkin kita akan ngerasain kayak, oh ternyata kepercayaan itu di dunia banyak banget.
Berarti total di Jepang berapa tahun, Mas? Total hampir 7 tahun. 7 tahun. Wow. Oke, tahan dulu ceritanya Mas Muhammad. Seperti apa kisah horor yang sempat viral di TikTok tentang pengalaman horor Mas Marwan di apartemen Jepang? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Guys, jangan skip dulu nih, ada info penting. Gue mau ngumumin top 5 pemenang RJL Squad Komunitas yang udah ramen di TikTok dengan posting klip-klip video konten RJ5 dan akan mendapat hadiah 500.000 per orang. Siapa aja kira-kira pemenangnya? Nih, kalian lihat aja sendiri. Nah itu dia guys, top 5 pemenang RJL Squad periode November-Desember 2025 dengan akumulasi penonton terbanyak. Buat kalian yang belum menang, jangan khawatir, periode berikutnya akan diumumkan di Februari 2026. Dan pastiin kalian posting klip-klip konten RJ5 yang terbaru guys, jadi jangan yang lama-lama. Semangat guys, siapa tahu kalian pemenangnya. Astagfirullahaladzim. Hei, wis apurung ledus. Aja dolanan banyu lah. Ngapurane ki aku juga nang kene bayar. Nek wis adus dipateni. Wis diomongi nggih. Aja ganggu lah nang kene lah. Setan apa butuh adus? Nek kuwe banyu dirufuri pena, ora dipateni. Dikira kene orang bayar apa? Adus kali kok bisa, ora usah adus melu iki ngganggu wong. Nek nganggo ki dipateni. Walah jan. Setan. Ki aja ganggu wong kene. Dikira kene apa-apa gratis mbok. Dolanan iki shower ora dipateni. Berarti ini nyala sendiri ya airnya ya? Iya mas. Oke. Boleh diceritain Mas Marwan awal mulai ceritanya kayak gimana sih sebenarnya? Jadi gini mas, pertama saya ke Jepang itu di tahun 2013 mas. Di tahun 2013 itu saya mengikuti program magang ke Jepang seperti itu. Jadi saya itu mengikuti program magang itu melalui tes dulu mas, melalui tes kesehatan, tes dokumen seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya di tahun itu saya lolos dan diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti program selama 3 tahun bekerja di Jepang seperti itu. Alhamdulillahnya bekerja di Jepang itu 2 tahun pertama saya udah ada rezeki mas. Saya kebetulan ada rezeki terus membeli rumah di daerah Jawa Tengah seperti itu. Tapi setelah saya membeli rumah banyak teman-teman saya itu mas menghubungi saya mas. Jadi ceritanya gini mas, banyak yang WA itu zaman 2000 itu 15 WA. Loh Wan kenapa sih beli rumah di daerah situ? Kan di situ angker kata teman saya. Terus kok mau sih beli rumah itu? Orang ceritanya juga banyak itu kejadian yang itu apa aneh-aneh seperti itu kata teman-teman saya. Berarti rumah second ya? Iya, rumah bekas orang seperti itu. Saya tanyalah ke orang tua saya mas. Pak, katanya rumah yang saya beli itu angker, kata saya nanya ke orang tua saya. Jawabannya orang tua saya itu rumah angker itu nggak apa-apa, yang penting kita yang nempatin ntar baik-baik supaya ntar juga angkernya juga hilang sendiri seperti itu mas, kata jawaban orang tua saya. Makanya ya saya percaya aja lah nurut sama orang tua saya seperti itu mas. Kemudian di tahun 2016 saya kan berakhir kontrak itu mas. Jadi selama 3 tahun alhamdulillah nggak ada halangan apapun, kerjanya ya aman, terus saya balik lagi ke Indonesia di tahun 2016 seperti itu. Pas balik ke Indonesia itu saya langsung menempatin rumah itu bersama anak dan istri saya, 3 orang, saya, anak dan istri seperti itu. Awal mula nempatin rumah itu ya seperti biasa mas, kayak rumah namanya rumah baru nempatin ya masih asing tapi ya nggak ada kejadian apapun itu mas.
awalnya itu selang beberapa malam itu mulailah ada kejadian itu Mas. Jadi ini Mas ceritanya Mas. Pas malam itu mau tidur itu Mas, ruangannya itu ngap Mas, jadi rasanya itu panas gitu ya. Namanya rumah baru ditempatin gitu ya, lama ditinggal sama orangnya gitu kan. Pas saya nempatin itu ngap hawanya itu Mas, panas. Saya sama istri saya memutuskan tidur dengan pintunya nggak ditutup Mas, seperti itu. Nah, pas saya tidur itu kejadianlah Mas. Jadi pas saya tidur, saya kebangun dengan kondisi tangannya kaku, kaki kaku, ya, dada itu serasa sesek Mas, seperti itu. Saya teriak-teriak, tolong kayak gitu. Suaranya saya itu keras kata istri saya, sampai istri saya kebangun. Istri saya itu kaget kebangun. Pas buka mata, istri saya melihat sosok pocong sedang nindiin badan saya Mas, seperti itu. Ketika itu setelah istri saya melihat pocong itu langsung pergi lewat itu pintu yang sedikit kebuka seperti itu Mas. Setelah sosok itu pergi, saya baru bisa bangun Mas. Saya baca istighfar sama istri saya pun takut itu Mas. Lalu istri saya bilang, wah Pak kayaknya rumah ini angker, seperti itu. Jadi istri ngelihat ada pocong di atas. Iya, dada saya. badanmu. Iya, seperti itu. Disebutin nggak sosok pocong kayak gimana? Pocongnya itu ya katanya mukanya hitam kayak gitu. Kain kafannya itu lusuh Mas, jadi warnanya udah agak kusam seperti itu. Itu percis banget di atas. Iya, dudukin dada saya. Dudukin dadanya. Iya. Bagus. Pokoknya kata istri saya itu ngeri banget langsung, tapi sekejap langsung lewat itu sela-sela pintu itu yang kebuka sedikit itu pergi kayak gitu. Nah dari kejadian itu mulailah saya sama istri saya ngerasa, kayaknya ini benar-benar rumahnya angker Pak, kata istri saya. Saya juga ya namanya udah dibeli ya Mas ya, kita ya harus nempatin lah. Siapa tahu ya ntar juga hilang horornya seperti itu. Nah, setelah kejadian itu beberapa hari kemudian itu Mas ada kejadian lagi Mas. Ketika itu saya sama istri saya di kamar itu Mas, kebetulan saya udah tidur duluan. Nah, istri saya itu belum tidur. Pas istri saya belum tidur, tiba-tiba melihat sosok seperti perempuan lewat depan kamar itu Mas. Sama istri saya itu penasaran, loh kok ada orang lewat seperti itu. Sama istri saya disamperin. Nah, pas disamperin ternyata nggak ada apa-apa Mas, seperti itu. Di depan kamar itu dengan posisi yang sama, pintu kamar nggak ditutup semuanya, masih kebuka. Kayak gimana katanya sosok ceweknya? Kayak kuntilanak seperti itu Mas, kata istri saya. Paginya istri saya cerita ke saya, ternyata semalam ada kejadian lagi Pak, seperti itu. Ada sosok seperti kuntilanak lewat depan kamar kita lagi, seperti itu. Wah, saya juga langsung takut itu pas istri saya bilang kayak gitu. Dari situ, aduh ini gimana nih, kita nempatin rumah yang katanya orang-orang angker ternyata beneran seperti itu Mas. Udah beli cash lagi ya? Udah beli cash itu. Seperti itu Mas. Selang beberapa waktu itu jadi udah nggak ada kejadian aneh lagi tuh Mas. Jadi berjalan seperti biasa, aman, nggak ada gangguan seperti itu. Pas ketika itu saya itu lagi main ceritanya Mas. Lagi main keluar rumah malam-malam. Tiba-tiba istri sama anak saya kan di rumah itu berdua. Istri saya itu mendengar suara kayak klotak-klotek kayak seperti itu Mas. Nah istri saya kan bingung Mas, itu suara apa, kata istri saya kan. Istri saya nyari dari mana arah suaranya seperti itu kan. Ternyata dari depan rumah. Depan Klotak-klotek tuh maksudnya? Ya kayak besi dimainin loh, kotak-kotak dipukul-pukul seperti itu loh Mas. Istri saya itu penasaran itu, awalnya sih nyuekin itu Mas, wah paling orang mainan iseng apa seperti apa gitu ya. Istri saya penasaran soalnya bunyi terus. Pas diliatin, dia ke depan rumah, tahu-tahu dia lihat bekas drum yang dulu tinggalan orang yang punya rumah itu
kan masih di situ itu ternyata lagi buat mainan sama sosok nggak kelihatan mas, jadi digoyang-goyang kayak gitu, otak seperti itu. Drum. Iya, drumnya kan kebalik itu mas, jadi yang lubang itu di bawah, yang nggak ada lubangnya di atas. Nah itu dimainin, digoyang-goyang kayak gitu, bunyi klotak seperti itu, kata istri saya. Nah istri saya langsung ketakutan itu, baliklah ke anak itu sambil langsung dimasukin ke kamar seperti itu, nunggu saya pulang. Ketika saya pulang, istri cerita katanya tadi ngalamin hal seperti itu kayak gitu mas. Wah makin takut lagi ya mas nempatin rumah itu sebenarnya. Waduh ternyata beneran kata orang seperti itu kan, ternyata rumahnya angker seperti itu. Terus sebulan kemudian kalau nggak salah ya mas ya, saya mengalami hal aneh lagi mas. Waktu itu saya itu lagi benerin jalan, kan depan rumah itu ada yang berlubang ya mas ya. Saya kasih semen itu biar lubangnya ketutup lah. Ya namanya orang kan takut ada motor lewat ntar jatuh seperti itu ya. Saya kasih semen, saya tambal. Berhubung itu semen kan keringnya agak lama itu mas. Saya kasih tanda itu, kasih ember bekas biar nggak ada orang lewat seperti itu ya. Saya setelah selesai itu, saya masuk ke rumah. Nah, pas saya keluar rumah di sore hari itu, saya aneh loh, kok ini udah rusak, udah ada yang nabrak seperti itu kan. Ini siapa yang nabrak? Kan udah saya kasih tanda seperti itu kan. Jadi bolong lagi tuh. Iya, rusak lagi, kena motor lagi itu. Lah, sorenya tetangga saya ke rumah saya. Dia minta maaf, dia cerita, maaf mas, tadi tambalan jalan yang mas tambal itu ditabrak sama tamu saya, kata tetangga saya mas. Duh, saya kan kaget ya bu, loh kok kenapa bu ditabrak, kan udah ada tandanya kata saya kan. Nah si tetangga saya itu cerita, gini mas, katanya tamu saya itu pas mau ke tempat saya, lihat sosok di pojok belakang rumahnya mas, ada sosok hitam besar seperti itu, makanya dia oleng, ditabraklah tambalan yang saya itu baru tambal itu mas, kayak gitu. Dia cerita sebelum pulang, makanya tetangga saya langsung minta maaf ke saya seperti itu mas. Saya kaget dong mas, masa iya penampakan di siang hari, sore hari seperti itu kan. Tapi ya tetangga saya bilang kayak gitu ya, berarti kayaknya bener itu mas, bahwa tamu yang datang ke rumah itu melihat sosok seperti itu gitu. Itu di depan rumah tuh. Di belakang rumah mas. Oh, Jadi di di belakang rumah ada space pojokan seperti itu. Dia lihat ada sosok hitam besar seperti itu katanya. Berarti ini jalanan yang di belakang rumah nih. Iya. Kalau boleh tahu kiri kanan rumahnya tuh apa sih? Kiri kanannya itu tetangga mas. Jadi rumah tetangga kiri kanan. Kalau belakang rumah itu kebun. Seperti itu. Ini di gunung apa di mana? Jadi kondisinya itu di pedesaan, tapi kondisi rumahnya itu belakangnya itu kebun, ada pohon. Dulunya ya mas, ada pohon rambutan, pohon kopi, sama pohon kelapa mas. Di situ tuh rimbun mas. Dari situ aja orang mungkin lihat, wah pasti ini ada sesuatu ini mas kayak gitu. Kalau depannya itu sawah mas, jadi kosong seperti itu awalnya ya. Seperti itu. Pas saya beli itu masih kosong seperti itu. Oke, lalu gimana lagi Mas Marwan? Nah, terus ada cerita lagi nih Mas. Selang beberapa bulan itu Mas, saya nempatin rumah itu. Namanya tetangga kan kadang sering ngumpul ya Mas ya. Kita ngumpul, kita ngobrol. Nah, tetangga tiba-tiba cerita bahwa tetangga itu pernah mengalami hal aneh Mas. Ternyata di sekitar rumah itu ternyata juga ada hal aneh yang dialami tetangga saya. Jadi gini Mas, pas sore-sore itu kan hujan ya Mas ya. Nah, pas hujan, tiba-tiba pintu rumah tetangga saya itu diketok, ada yang ngetok, tok kayak gitu. Tetangga saya penasaran, buka. Pas dibuka ternyata nggak ada orang Mas. Nah, sama tetangga saya ditutup lagi tuh. Tiba-tiba selang beberapa menit lagi itu ada lagi yang ngetok Mas, tok seperti itu. Nah, tetangga saya itu katanya kesel Mas, ini siapa yang ngerjain sih seperti itu kan. Dibuka lagi sama tetangga saya, pas dibuka depannya kosong ternyata. Pas lihat ke kiri katanya kosong. Lah, pas lihat ke kanan Mas, ternyata ada sosok seperti anak-anak lagi mainan itu Mas, mainan hujan-hujanan.
Lah itu anak-anak itu bukan anak-anak sekitar rumah situ mas. Loh ini kok bukan anak-anak sekitar rumah sini. Lah ternyata itu nggak ada rambutnya, cuma pakai sempak itu mas. Seperti itu. Langsung tetangga saya itu ketakutan, katanya langsung lari, nguncik pintu itu rumahnya seperti itu. Dia cerita seperti itu ke saya mas, seperti itu. Wah beneran berarti sekitar rumah situ ya termasuknya angker, bener kata orang-orang seperti itu mas. Setelah kejadian itu ya mas ya, udah bertahun-tahun itu aman-aman aja mas. Jadi setelah kejadian itu saya belum lagi mendengar cerita lagi mas. Malah aman nih. Malah aman ya mas. Jadi nggak ada cerita horor lagi tuh. Nggak tahu saya yang nggak ngalamin, apa orang lain nggak cerita ke saya mas. Tapi saya selama itu belum ada cerita horor lagi tuh bersama istri. Sampai akhirnya di tahun 2022 itu orang perusahaan Jepang itu menghubungi saya lagi. Kata orang Jepang itu, mau nggak balik lagi kerja di Jepang seperti itu, nawarin kata orang Jepangnya. Saya karena udah ada istri ya mas ya, saya minta izin ke istri, maaf boleh nggak saya kerja ke Jepang lagi, kata saya. Kata istri ya yang penting itu benar di sana kerja baik-baik, nggak nakal ya nggak apa-apa, diizinin kayak gitu. Istri saya ngizinin mas. Akhirnya saya berangkatlah ke Jepang lagi di tahun 2022 bulan Maret mas. Di tahun itu saya berangkat berdelapan mas dengan teman-teman saya seperti itu. Yang dulunya pernah kerja di Jepang juga seperti itu. Saya dulu kan di Jepang pas magang itu kerja di daerah Saga ya mas ya. Jadi itu daerah bawah Jepang lah mas, agak ke bawah lah. Itu daerah isinya itu bukit mas, bukit sama laut mas. Jadi pedesaan hitungannya mas. Jadi itu tempatnya sepi, jauh dari kota. Lah terus kalau belanja itu harus memerlukan 1 jam dengan bersepeda mas, jauh banget. Mau belanja 1 jam? 1 jam itu mas, harus keluar keringat dulu baru bisa belanja seperti itu mas. Jauh banget. Pas nyampe di Jepang itu, saya kaget mas, ternyata apartemen yang dulu saya tempatin pas magang itu sekarang udah nggak ada. Sekarang disediain apartemen baru sama orang perusahaan saya seperti itu. Setelah saya datang ke apartemen itu, ternyata udah ada anak Indonesia yang sudah nempatin mas. Jadi sebelum saya datang ke situ, udah ada yang kerja di perusahaan saya itu dan udah nempatin apartemen itu. Udah lumayan lama lah mas, kisaran mungkin 5 bulanan seperti itu. Nah, jadi itu apartemen kan 5 kamar ya mas, yang bawah, yang atas 5 kamar, jadi 10 kamar totalnya, 10 apartemen tingkat 2. Yang paling pojok bagian bawah itu udah ada yang huni, orang Indonesia juga seperti itu. Nah, pas saya ke bagian yang sebelah sini, pojok sebelah sini mas, seperti itu. Yang tengah itu teman-teman saya, yang atas ada yang kosong, ada yang isi seperti itu. Jadi ada 10 ya? Iya totalnya, iya. Ya kayak, tapi kan satu apartemen tuh berapa lantai itu? Itu 1 lantai. Oh, ini yang kayak rumah apartemen gitu ya? Iya, rumah apartemen. Jadi cuma 2 lantai, cuma kamar-kamar. Mungkin kalau di Indonesia disebutnya kayak kontrakan apa-apa seperti itulah. Oh alah. Iya. Cuma kan di Jepang bahasanya apato mas. Apapun itu, maksudnya namanya apato alias apartemen. Kalau bahasa Jepangnya apato seperti itu. Kita nyebutnya apato seperti itu mas. Nah, setelah saya menempatin apato itu mas, kita kan kerja seperti biasa ya mas. Pulang, berangkat pagi, pulang sore kayak gitu ya. Ketika libur kerja itu, kami pada ngumpul-ngumpul itu mas. Sama teman-teman itu, sama yang senior kita yang sudah kerja duluan di situ mas. Kita ngumpul-ngumpul, kita makan-makan gitu. Sambil ngumpul-ngumpul, teman saya tuh cerita mas, kalau di Jepang ternyata itu angker juga ya, ada obake kata teman saya. Nah, saya itu nggak percaya mas, awalnya mas. Saya ketawain itu, wah masa di Jepang ada obake, kan Jepang negara modern, masa iya ada setan, kata saya kan awalnya. Ya teman saya itu nantangin, yaudah mas kalau berani, ayo tukeran tempat tidur. Aku tidur di tempatnya mas
tidur tempat saya, kata teman saya. Saya dari situ, wah kok nantangin kayak gini ya. Jadi saya agak takut itu Mas. Setelah awalnya nggak percaya, tapi dia nantangin, wah kayaknya beneran nih, kayaknya ada setan beneran, kata saya kan. Saya terus tanya ke teman saya, sebenarnya ada kejadian apa sih, kata saya kan. Teman saya baru cerita Mas. Nih semalam saya itu lagi tidur ditarik-tarik kakinya, kata teman saya. Jadi pas tidur kakinya katanya ditarik Mas. Pas teman saya buka mata itu katanya ada sosok kakek-kakek bongkok kayak gini Mas. Sedang narik-narik kakinya itu teman saya, seperti itu. Kakek-kakeknya kayak gimana? Dijelasin nggak sama temen? Jadi katanya ya itu posisinya udah tua, mukanya udah bener-bener kayak berkeriput gitu Mas. Tapi bungkuk kayak gitu, kayak orang Jepang yang sudah tua, kan posisinya bungkuk gitu Mas. Nah itu sama Mas, katanya seperti itu. Lah itu narik kakinya, ditarik-tarik seperti ini. Teman saya kebangun, langsung lari lah ke kamar sebelah, minta tidur di tempat itu, seperti itu. Di tempat temanku itu Mas. Tapi Gitu. sosoknya tuh kayak kakek-kakek Jepang begitu ya? Iya seperti itu. Bukan kakek Sugiono ya? Bukan kayaknya. Kakek Sugiono itu beda lagi Mas. Beda lagi ya? Iya. Oke. Nah, setelah cerita itu Mas, bahwa tahulah itu kejadiannya itu sebenarnya gara-gara apartemen itu dibangun di atas bukit Mas. Maksudnya dulunya itu bukit, digaruk Mas, dikeruk, dibikin apartemen itu. Tadinya itu kayak bukit, kayak ada pohon-pohon hutan gitu Mas. Gitu. Jadi itu mungkin tempatnya yang udah angker apa gimana seperti itu. Oke. Nah, setelah kejadian itu ya banyak rumor-rumor yang terjadi di pojok kamar itu Mas. Mungkin kayaknya setahu saya yang ramai di pojok itu Mas. Soalnya di tempat saya nggak ngalamin Mas kayak gitu. Setelah itu saya juga penasaran sebenarnya, kepengen nyobain tidur di tempat temanku itu Mas. Tapi saya nggak berani lah kayak gitu. 9 bulan berlalu Mas, saya kerja di situ ya normal-normal saja, nggak ada kejadian apapun di apartemen saya Mas. Walaupun ada cerita dari teman saya itu, tapi saya belum pernah ngalamin itu. Oh temennya tuh sering banget ngalamin kejadian Iya, horor. nggak cuman satu kali Di seperti apartemen itu. dia. Iya, di tempat dia seperti itu. 9 bulan berlalu Mas. Saya ada rasa bosan Mas. Jadi dulu udah pernah 3 tahun kerja di situ di pedesaan dengan ya kita harus berusaha kayak mau belanja susah, mau main jauh seperti itu Mas. Aksesnya kurang. Kalau di Jepang kan pakainya sepeda itu Mas. Jadi kita harus ngayuh dulu 1 jam kalau mau belanja kayak gitu. Saya jenuh Mas. Saya pengen nyari pengalaman baru. Saya kepengen pindah ke kota dalam hati saya. Kemudian saya cerita ke teman satu kamar itu. Saya pengen pindah ke tempat baru seperti itu. Saya pengen ngelamar ke kota kayak gitu kan. Akhirnya teman saya juga, saya juga sama bosan di sini kayak gitu. Jadi kita berdua memutuskan resign dari perusahaan itu Mas, seperti itu. Setelah kami sepakat untuk resign, akhirnya kita nyari lowongan itu Mas. Dapatlah di Osaka, kota Osaka. Ya seperti impian anak-anak Indonesia, kalau ke Jepang pastinya kan nyari yang dunia gemerlap itulah ya Mas. Pengennya yang nyari yang ramai, yang ya gedung-gedung tinggi seperti itu Mas harapannya. Nah, dapatlah saya kerjaan di situ Mas. Di Osaka nih? Iya di Osaka. Saya berdua pindah itu bulan Januari 2023. Jadi saya kerja di yang desa itu 9 bulan saja Mas. Terus pindah ke Osaka seperti itu. Nah, sesampainya di Osaka itu saya dapat perusahaan yang sama di bidang saya itu sama. Kemudian saya dikasih fasilitas apartemen Mas. Apartemen itu di lantai 3. Jadi apartemen itu ada 5 lantai. Saya nempatin berdua dengan teman saya itu di lantai 3 Mas. Seperti itu. Setelah nempatin apartemen itu Mas, jadi kamarnya itu 2 ya Mas ya. Saya sendiri, teman saya sendiri. Walaupun satu apartemen itu ya, pintunya 1, pintu masuknya ya Mas. Selama 2 tahun itu alhamdulillah aman Mas. Nggak ada kejadian apapun itu. Kita kerja biasa, di kerjaan ya kita cerita-cerita, nggak ada cerita horor itu Mas, enak-enak aja gitu ya, aman gitu ya. 2 tahun berlalu kerja di Osaka itu Mas, saya memutuskan untuk cuti Mas ke Indonesia. Saya kan punya keluarga, punya anak istri ya Mas, kangen lah ya Mas,
pengen cuti kayak gitu. Saya pengajuan cuti ke perusahaan. Alhamdulillah di ACC itu Mas. Di ACC cuti bulan Mei 2024 saya cuti. Saya cuti di bulan Mei. Nah, di rumah itu jalanin ya kehidupan seperti biasa Mas. Nggak ada horor yang dulunya sempat terjadi itu di rumah. Udah enggak ya? Udah enggak, itu aman itu selama 1 bulan aman. Kemudian akhirnya kita balik lagi ke Jepang karena waktu cuti kita udah habis itu seperti itu. Nah, setelah balik ke Jepang itu Mas, saya merasakan ada yang aneh lagi tuh. Jadi gini Mas, di apartemen yang selama 2 tahun itu aman itu Mas, saya ada kejadian itu Mas. Jadi ketika malam hari itu lampu kamar itu mati sendiri Mas, padahal lampu kamar itu nggak pakai saklar Mas, pakainya remote. Nah, remote-nya itu saya taruh di depan, saya lagi mainan HP seperti ini Mas. Tiba-tiba lampu mati, cepet seperti itu Mas. Nah, saya kaget kan, saya ambil remote-nya Mas, saya nyalain lagi itu lampu, saya taruh lagi, saya mainan HP lagi, tiba-tiba mati lagi Mas, seperti itu. Saya takut itu Mas, langsung deg-degan itu, gemeteran tangannya. Sampai pagi saya baru cerita ke teman satu kamar itu, satu apartemen yang beda kamar. Saya cerita bahwa saya mengalami kejadian ini seperti itu. Teman saya yang nggak begitu percaya sama hal mistis, bilangnya kayak gini, olah itu paling remote-nya yang rusak seperti itu, kata teman saya. Oh, dia jadi pakai remote ya? Iya. Buat nyalain lampunya ya? Iya, nggak pakai saklar yang di tembok enggak Mas. Jadi pakai remote. Nah, katanya remote-nya kali yang rusak, kata teman saya itu. Wah, terus setelah teman saya bilang kayak gitu, saya kan jadi, iya juga ya, kayaknya remote-nya kali yang rusak seperti itu Mas. Nah, setelah kejadian itu tuh, saya itu Mas, ada rencana untuk pindah apartemen Mas. Karena dalam hati saya itu gini Mas, saya kan udah rumah tangga itu Mas. Saya pengen dapat kenyamanan untuk privasi saya itu Mas loh. Kadang kan namanya rumah tangga, teleponan pas lagi marahan, pas lagi ada masalah keluarga itu nggak enak ya Mas, kedengeran sama sebelah gitu ya. Oh, nih nempel nih. Iya, kayak gitu. Seperti itu. Akhirnya saya memutuskan pindah apartemen Mas, sendirian seperti itu. Di bulan 11 tahun 2024. Nah, saya nyari-nyari apartemen, akhirnya dapat itu di daerah masih di sekitar tempat saya tinggal itu. Kurang lebih ya sekitar 30 menit lah naik sepeda seperti itu Mas. Nah, pada waktu pindahan itu saya sendirian Mas. Teman saya kebetulan nggak bisa nganterin, terus saya pindahan sendirian, ngangkat-ngangkat barang seperti itu, nyampe selesai Mas. Pas barangnya sudah dipindahin semua, saya beres-beres sendiri di apartemen baru itu, kemudian saya tidur layaknya ya udah seperti apartemen sendiri gitu Mas lah, walaupun baru ya, namanya apartemen baru kan masih enak ya Mas, bersih kayak gitu ya. Kita nggak ada apa-apa itu tidur nyampe pagi kayak gitu. Terus paginya masih aktivitas biasa itu Mas, kerja kayak gitu, pulang malam kayak gitu, selama beberapa minggu itu Mas, normal-normal aja itulah. Lah, terus beberapa minggu kemudian itu Mas, saya mengalami hal-hal aneh Mas. Jadi yang awalnya saya tidurnya itu cepat, setelah pulang kerja capek itu jam 10, jam 11 sudah tidur. Ini jam 1 nggak bisa tidur itu Mas, jadi gelisah Mas. HP sudah saya taruh, terus udah baca doa itu Mas, tapi gelisah nggak bisa tidur itu. Kayak badannya susah buat diajak istirahat seperti itu Mas. Lah, suatu ketika itu malam saya kurang ingat ya Mas ya, tiba-tiba saya itu jam 1-an baru bisa tidur itu Mas. Itu malam, pokoknya hari kerja lah, masih hari kerja itu Mas. Saya ketiduran jam 1-an mungkin ya, kayaknya baru ketiduran itu, tahu-tahu kebangun Mas dengan keadaan tangan kaku, kaki kaku, matanya nggak bisa dibuka, sama dadanya sakit Mas, seperti itu. Saya takut itu, saya teriak-teriak lah, tolong kayak gitu kan.
Tapi namanya tidur sendirian ya Mas, kita tinggal sendirian, nggak mungkin ada yang bantuin ya Mas. Sedangkan tetangga pun nggak mungkin bakal datang Mas. Soalnya negara Jepang itu kan nggak mau ganggu orang lain Mas, dan nggak mau diganggu juga Mas, seperti itu. Jadi mungkin kalaupun ada yang teriak-teriak itu, kalau bahasanya kayak saya kan tolong-tolong kayak gitu Mas, nggak pakai bahasa Jepang, ya nggak bakalan ada yang nolongin seperti itu. Lah, saya tuh langsung baca istighfar Mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu. Ketika saya baca istighfar, alhamdulillah mata saya sedikit demi sedikit kebuka itu Mas, seperti itu. Pas saya terus baca itu Mas, alhamdulillah pas kebuka, lah saya itu kaget Mas di situ. Ternyata ada sosok pocong yang berdiri di dada saya Mas. Dengan posisi saya masih belum bisa gerak, saya melihat sosok itu Mas. Ternyata ada sosok pocong yang sedang nindiin badan saya seperti itu. Sosoknya berdiri nih? Iya berdiri. Oh, berdiri tepat di atas dada? Iya, di atas dada. Jadi saya lihat dari kakinya ke badannya gitu Mas. Untuk ke mukanya itu nggak begitu kelihatan seperti itu Mas. Pas banget di dada saya seperti itu. Di situ saya masih ketakutan itu, masih baca-baca surat-surat ya Mas ya. Kebetulan tangan saya yang ini, yang sebelah kiri udah mulai bisa digerakin Mas. Saya nyentuhlah saklar lampu utama Mas. Ketika saklar lampu utama kepencet, sosok itu langsung hilang Mas. Saya langsung alhamdulillah bisa digerakin dari mulai tangan, kaki kayak gitu. Kemudian saya menenangkan diri, duduk, masih baca istighfar terus itu. Terus saya pikiran Mas, ini beneran ada pocong apa enggak kayak gitu kan. Di Jepang masih ada pocong seperti itu. Masih penasaran itu Mas di sini Mas. Ini halusinasi apa bukan seperti itu kan. Saya minum, ambil air putih itu minum. Nyampe pagi itu saya nggak tidur lagi Mas, takut Mas, soalnya takut kejadian seperti itu lagi Mas, takut ntar kalau ada apa-apa siapa yang nolongin gitu Mas, sedangkan saya tidur sendirian, tinggal sendirian seperti itu, makanya saya nggak tidur nyampe pagi. Terus paginya saya aktivitas seperti biasa, saya kerja di perusahaan, saya nggak ngobrol sama teman, nggak nyeritain itu Mas, saya diem-diem aja ya seperti biasanya, nggak pernah cerita yang kejadian semalam. Nyampe saya pulang ke rumah, ke apartemen itu malamnya. Barulah pas malam saya cerita ke istri bahwa saya kejadian ini terjadi kayak gitu. Bahwa saya ini diganggu pocong lagi seperti itu. Lah istri juga kaget, loh di Jepang masa ada pocong Mas? Orang di Jepang bukannya kalau meninggal dikremasi, dibakar seperti itu kan? Iya juga ya, tapi itu kejadian Mas. Saya bilang ke istri seperti itu. Sambil menyangkal kalau istri, masa iya sih di Jepang ada pocong? Banyak kan pada nggak percaya pasti Mas kalau saya bilang di Jepang ada pocong. Soalnya kan orang meninggal dikremasi Mas di Jepang, nggak dikafanin seperti itu. Nah, dari situ istri ya meyakinkan saya Mas, udah nggak apa-apa. Mungkin ya cuma ganggu sebentar, nggak apa-apa, jangan usah takut, kata istri seperti itu. Setelah kejadian itu Mas, ya saya biasa aja Mas. Ya jadi ya nggak apa-apa lah, mungkin cuma sekali itu kata saya kan. Di apartemen itu mungkin lah cuma sekali. Tapi enggak Mas, setelah kejadian itu justru semakin banyak gangguan Mas setelah itu Mas. Jadi ada lagi kayak gini Mas. Setelah kejadian itu Mas, saya mengalami gangguan seperti kayak gini Mas. Saya ketika ke kamar mandi, itu antara pintu kamar sama pintu dapur, tiba-tiba pintunya nutup sendiri Mas. Grek, seperti itu. Dengan suara yang keras, grek kayak gitu. Saya dari kamar mandi itu kedengeran tuh Mas. Kok pintunya nutup sendiri seperti itu. Saya kaget itu. Awalnya saya samperin, langsung saya giniin. Duh, kok pintu nutup sendiri? Padahal di Jepang itu nggak ada ventilasi Mas. Ada jendela, tapi pun itu ketutup seperti itu. Jadi nggak bolong seperti itu ya. Jadi nggak mungkin ada angin Mas. Kalau itu pun angin. Nah sama saya gini-giniin. Apa engselnya rusak ya? Kan kalau yang rusak bisa nutup sendiri ya Mas. Saya giniin, saya diemin, nggak nutup seperti itu. Saya bingung. Wah jangan-jangan beneran ini di Jepang itu bener-bener ada obake seperti itu. Saya takut itu waktu itu. Udah mulai kepikiran pocong yang kemarin ngeliat itu ya? Iya, jangan-jangan ini sama pocong itu yang gangguin seperti itu.
Menurut saya kepikirannya seperti itu, Mas. Ada juga nih satu video guys. Jadi ada yang pencet bel tapi nggak ada orangnya. Nah kita tonton dulu kali videonya. Iya, ada Mas. Jama suruna omae wa. Yamete kudasai. Onegai shimasu. Tuh guys. Punya udah semua ya guys. Oke, guys. Anjir, nggak ada siapa-siapa guys. Nih guys, lihat guys. Belnya rusak ya guys. Ini padahal belnya di sini loh guys. Nih guys, kita nih lihatin aja guys. Segini aja guys. Tuh guys kan. Oke. Yang itu gimana ceritanya Mas? Jadi gini Mas, itu kan cerita setelah kejadian itu Mas di kamar mandi Mas. Jadi gini, itu sebenarnya kejadian di bulan Agustus Mas. Bulan Agustus itu kan di Jepang musim panas ya Mas ya. Musim panas di Jepang lah. Musim panas di Jepang itu suhunya itu panas banget Mas. Jadi kita diam aja itu kita berkeringat Mas seperti itu. Nah, ketika kejadian itu tuh Mas, saya pulang dari perusahaan Mas habis kerja itu. Sedangkan di Jepang itu maghribnya itu sekitar 7:30 malam. Kalau musim panas ya Mas ya. Jadi tenggelam matahari itu sekitar jam 7:30 lebih kayak gitu Mas. Nah, ketika saya pulang kerja itu harusnya saya pulang jam 5, saya itu lembur 2 jam Mas. Jadi pulang jam 7 seperti itu. Nah, nyampe apartemen itu pulangnya jadi maghrib Mas, seperti itu. Nah, pas saya nyampe apartemen itu, saya itu biasanya kan langsung masak, mandi seperti itu ya Mas. Saya enggak, saya istirahat dulu, ngeringin keringat dulu seperti itu. Setelah ngeringin keringat, saya telepon sama istri, telepon, terus ngobrol. Setelah itu saya pamit sama istri, Mas saya mandi dulu ya, kata saya. Lah setelah saya pamit sama istri, handphone saya matiin itu Mas. Setelah itu saya ambil handuk, saya mau ke kamar mandi. Pas saya buka, ternyata kamar mandinya itu udah basah semua Mas, udah ada air semuanya, udah ngalir seperti itu. Saya kaget banget itu Mas. Astagfirullahaladzim, kok ada yang nyalain, ada yang mandi apa gimana seperti itu. Jadi semuanya itu udah basah semua itu kamar mandi, kayak orang habis mainan air seperti itu Mas. Saya kaget di situ seperti itu. Padahal nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang Mas. Sedangkan saya itu tinggal sendiri ya Mas. Terus kuncinya itu apartemen 3 itu saya yang pegang. Jadi pihak pengelola apartemen itu nggak megang serepnya seperti itu Mas. Nggak mungkin ada orang masuk seperti itu. Dan itu juga setelah teleponan kan? Setelah teleponan, iya. Anehnya itu setelah teleponan, padahal saya masih di lingkungan apartemen, masih di dalam seperti itu. Tiba-tiba kejadian seperti itu. Oh ini yang videonya viral nih. Iya, saya unggahlah ke media sosial seperti itu. Terus dari video itu banyak yang komen ternyata Mas. Loh kok sama kejadiannya sama yang saya alami seperti itu. Ada yang DM. Loh kok sama sih, saya juga ngalamin kayak gitu, keran nyala sendiri seperti itu. Ternyata banyak orang Indonesia yang di Jepang yang digangguin sama opake Mas, seperti itu. Jadi yang sama kayak Mas Marwan. Iya, seperti itu. Ada yang DM juga, kepengen main, penasaran ke apartemen saya Mas, katanya. Saya pengen bantuin Mas, katanya, biar ngilangin hal negatif yang ada di apartemennya saya, kata itu yang DM seperti itu. Tapi saya kebetulan menolak Mas, soalnya saya nggak berani, soalnya kan belum kenal seperti itu ya. Nah, saya menolak seperti itu. Itu kan banyak yang komen juga. Iya. Lampu kamar mandinya memang dimatiin ya? Iya, waktu itu namanya Jepang itu Mas, akan ada budaya penghemat loh Mas. Jadi di Jepang itu ada budaya
kalau apapun yang nggak dipakai, apapun yang nggak digunakan itu harus dimatikan seperti itu Mas. Jadi kita udah kebiasaan itu kalau lampu kamar mandi nggak dimatiin, nggak dipakai kita matiin. Kalau apapun itu nggak dipakai kita matiin seperti itu. Kebetulan kamar mandi saya matiin juga itu. Banyak tuh yang komen kamar mandi jangan dimatiin seperti itu, kamar mandi dinyalain seperti itu. Terus saya bikinlah video ini. Video kamar mandi tetap nyalain seperti itu. Mas, kamar mandinya lampunya jangan dimatiin. Nih guys, kamar mandinya udah dinyalain ya guys. Ini buat di atas mesin cuci pun lampunya udah dinyalain. Ini toiletnya pun aku nyalain ya guys. Udah. Tiba-tiba ini pas saya bikin video itu ada suara bel bunyi Mas, seperti itu. Ini di malam itu ya? Iya, seperti itu. Pas saya buka itu nggak ada orang Mas, belnya bunyi lagi seperti itu. Saya udah di situ udah takut banget Mas, seperti itu. Wah, bener-bener di Jepang ternyata ada obake seperti itu. Itu kejadian di bulan Agustus itu musim panas. Sebelum itu Mas, saya ada kejadian lagi sebenarnya Mas. Apa tuh? Di bulan 6 itu kan saya sama teman saya itu ada janjian main Mas ceritanya. Jadi gini Mas, di bulan 6 itu saya kerjaan lagi sepi Mas. Kebetulan lagi libur 2 hari Mas. Nah, saya itu janjian itu sama teman saya bertiga. Ayo main, kata teman saya. Ayo main. Oke, kita ketemuan. Kita ketemuan lah sama teman saya itu. Main dari pagi nyampe malam Mas. Ketika malam udah itu, teman saya memutuskan, yaudah malam ini nginep di tempat kamu aja, kata teman saya. Saya iyain aja, yaudah nginep di tempatku aja, seperti itu kan. Akhirnya kita pulangnya ke tempat saya Mas, malam-malam. Sebelum tidur kita namanya cowok ya Mas, ngobrol-ngobrol dulu, ngerokok dulu seperti itu ya. Teman saya satunya bilang kayak gini, nanti malam ada bola loh kayak gitu. Yuk nonton bareng yuk, seperti itu. Waktu itu Inter Milan sama PSG kalau nggak salah Mas, seperti itu. Ya namanya ada yang nawarin nonton bola, ya saya, oh yaudah kita begadang aja seperti itu kan. Kita bertiga mutusin begadang Mas. Waktu itu masih jam 11-an itu. Sedangkan bola itu jadwalnya jam 2 pagi Mas. Jadi masih lama itu. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Kebetulan saya posisinya udah di ranjang tidur Mas. Teman saya di bawah depan TV berdua sambil ngobrol-ngobrol. Di saat itu saya ternyata ketiduran Mas. Ketiduran. Tahu-tahu udah mungkin ada 1 jaman itu saya ketiduran. Tahu-tahu pas bangun hal yang sama itu dialami saya Mas. Jadi tangan saya itu sama kaki sama nggak bisa digerakin, tapi posisi saya itu pendengaran udah tahu Mas teman saya itu ngobrol apa. Jadi udah sadar, bener-bener sadar. Tapi mata saya nggak kebuka. Dalam yang saya alami itu, saya itu taunya posisinya lagi dicekek perempuan Mas. Yang saya alami itu. Dalam posisi mata saya ketutup, tapi bayangan saya itu saya melihat ada sosok perempuan nyekek saya seperti itu. Saya tolong itu keras banget, tolong kayak gitu kan. Teman saya yang ngedengerin itu malah godain saya Mas, berisik kata teman saya, ganggu bae lagi nonton bal seperti itu. Kata teman saya gini, diam lu berisik mulu lagi nonton bola ini asik-asik gitu. Teman saya malah bilang kayak gitu. Kira bercanda kan? Dikira bercanda Mas. Padahal saya denger itu dengan posisi saya nggak bisa gerak itu. Saya tetap bilang tolong kayak gitu. Lah satu teman saya itu ngeh Mas. Wah kayaknya ada yang nggak beres seperti itu. Dia bangun nyamperin saya. Dia bilang kayak gini. Saya gini tepok-tepok Mas. Mas bangun kayak gitu. Saya itu tahu Mas, dengan posisi saya, katanya teman saya merem, tapi saya kayak ngelihat Mas bangun kayak gitu. Lah saya itu habis itu suruh baca istighfar Mas, istighfar kata teman saya itu. Dia kan lebih muda dari saya ya, panggilnya Mas istighfar. Saya istighfar itu astagfirullahaladzim seperti itu. Sama teman saya dipencet lah, ini punya inisiatif, jempol dipencet keras banget. Saya kerasa Mas dipencet itu. Tapi saya belum bangun kata teman saya. Dipencet keras banget sambil Mas istighfar seperti itu. Saya
saya sudah denger itu, wah saya kok sadar tapi nggak bisa gerak, ini posisinya lagi dicekik mas. Saya teriak tolong kayak gitu. Selang beberapa menit akhirnya itu sosok itu hilang mas. Saya bisa istighfar dengan itu lantang kayak gitu. Alhamdulillah saya kebangun mas. Saya kaget itu langsung kebangun. Saya marah-marah mas ke teman saya. Orang minta tolong nggak ditolongin seperti itu kayak yang teman satunya itu. Wah dikira bohongan kata teman saya. Orang lagi nonton bola sih kasih kamu teriak-teriak kata teman saya seperti itu. Padahal saya beneran ngerasain seperti itu mas kayak gitu. Sosok ceweknya yang dilihat kayak gimana? Jadi kayak gini mas, kalau di Indonesia kan kuntilanak rambutnya panjang itu ya mas ya. Itu sama bajunya putih tapi rambutnya nggak begitu panjang gitu mas. Tapi mukanya pucet mas, mukanya benar-benar putih itu semuanya seperti itu. Nah posisinya itu nyekek saya itu mas, yang saya rasain itu. Walaupun teman saya bilang saya matanya merem kayak gitu, tapi yang saya rasain saya lagi dicekek seperti itu mas, nyampe hampir nggak bisa nafas mas, seperti itu. Di situ barulah teman-teman saya itu percaya mas. Selama ini kan saya pernah saya ceritain itu ya awalnya nggak begitu percaya. Baru kali ini saya ceritain semua dari awal kejadian seperti itu, bahwa ini kayaknya apartemen ini ada yang nggak beres seperti itu. Banyak banget kejadian aneh yang saya alami di apartemen itu mas, seperti itu mas. Katanya pernah juga barang-barang itu kayak gerak sendiri, kayak tutup panci. Itu gimana? Iya mas, ini kejadian lagi nih mas. Ketika saya pulang kerja itu, saya kan masak ya mas, biasanya masak. Malam nih berarti ya? Malam itu mas, saya pulang malam itu, biasa kalau lembur kan 2 jam, pulangnya jam 7 malam mas. Saya pulang lembur, habis itu langsung masak mas, saya masak. Setelah selesai masak, saya mandi, saya makan, telepon istri. Pas telepon istri itu, keadaan pintu kamar sama dapur itu saya tutup mas, saya tutup. Pas lagi asik-asik telepon sama istri, tiba-tiba ada suara mas, blek seperti itu mas, keras banget, blek. Saya kan kaget, mah ada yang jatuh apa mah di dapur, kata saya ke istri, udah coba pak dilihatin dulu, seperti itu kan. Nah saya buka itu pintunya pelan-pelan, saya kaget mas. Kok bisa tutup panci di bawah mas? Padahal itu saya taruh di samping, dengan kondisi depannya itu saya kasih itu mas, lap mas. Itu buat kalau saya habis masak kan saya lap terus biar bersih ya. Ini taruh di sini. Ini tutup pancinya di sini mas. Gak mungkin gelinding itu mas. Nah saya angkatlah tutup pancinya. Saya taruh lagi. Saya cobain pakai tangan. Coba geser enggak mas. Dan itu ada karetnya itu, saya gini-giniin, nggak geser, nggak mungkin ini jatuh kalau nggak ada yang ngangkat seperti itu mas. Wah di situ saya udah gemetar semua mas tangan mas. Ini gimana nih, ada yang gangguin lagi nih apartemennya seperti itu. Nah bingung mas ya. Sekarang kalau mau pindah apartemen mahal ya mas ya. Sedangkan saya, posisinya nggak mungkin baru berapa bulan pindah, pasti kena denda itu mas kalau di Jepang seperti itu. Kayak gitu ya? Iya, ngeri banget. Makanya udah sama istri ditenangin lagi mas, udah disabar-sabarin aja di situ seperti itu. Tapi kan tadi Mas Marwan itu ngeliat si pocong itu awal kejadian horor di apartemen ini kan? Iya. Yang mana kurang lebih sosoknya itu sama waktu kayak di Jawa tuh si pocong ini. Iya di Jawa itu. Kalau yang lain sendiri gitu ya, entah dari tetangga, apa istri lagi selain kejadian yang pertama itu, pernah ada nggak kejadian sama si pocong ini lagi? Yang di rumah Jawa? Ya, oh yang di rumah Jawa ada juga itu mas sebenarnya mas. Oh, yang mana tuh? Jadi kayak gini mas, kalau yang di rumah Jawa itu orang lewat depan rumah itu diliatin sosok pocong itu juga ada mas, seperti itu. Dikasih tahu nggak pocong kayak gimana? Ya sama mas, dengan kondisi badannya itu udah lusuh mas, itu kainnya mas, kainnya lusuh seperti itu. Sebenarnya ada mas, seperti itu. Itu di depan rumah tuh? Pojokan mas, pojokan rumah, iya. Jadi ini rumah depannya itu paling pojok sebelah barat seperti itu. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Itu pas Mas Marwan udah di Jepang atau sebelumnya? Sebelumnya udah ramai rumor bahwa
area sekitar situ angker, udah banyak kejadian sebelum dibeli Termasuk sama si saya. pocong itu. Iya, seperti itu. Makanya banyak yang bilang, kok kamu kuat sih tinggal di situ? Ke istri saya juga dibilang kayak gitu. Kamu orang baru kok berani ke istri saya. Kalau saya kan asli situ, Mas. Jadi banyak teman-teman yang ngasih tahu orang rumahnya itu angker kok dibeli seperti itu. Ternyata sudah banyak kejadian sebelumnya. Dan pas di awal Mas Marwan beli rumah itu, Iya, memang nggak ditinggalin ya berarti ya? itu dikontrakin, Mas. Oh dikontrakin Iya. sempet. Nah, jadi gini Mas, sebelumnya ya, ini setelah saya beli lama baru ada cerita dari bapak saya itu bahwa kejadian yang sama dialami oleh pemilik asli rumah itu. Yang tadi dialami oleh istri saya, yang drum bunyi itu Mas, klotak klotek klotak klotek. Ternyata sebelumnya dialami oleh pemilik asli rumah itu Mas, kata bapak saya. Kejadian yang sama kayak gitu. Iya. Jadi drumnya itu kalau malam kayak dimainin itu dinaikin klotak klotek klotak klotek seperti itu Mas. Dan itu dilihat oleh pemilik asli rumah sebelumnya seperti itu, kata bapak saya. Tapi si pocong itu istri pernah ngeliat lagi nggak? Enggak Mas. Jadi itu pertama kali yang saya alami sama istri itu Mas. Di kamar itu. Setelahnya malah orang-orang lain tuh. Iya, orang-orang lain yang cerita bahwa emang di sekitaran situ ada sosok pocong seperti itu Mas. Oke, nanti kita bahas lagi nih guys, yang masalah rumah Mas Marwan ya. Nah kita lanjut lagi. Apa kejadian-kejadian horor apa lagi yang di apartemen pas di Jepang itu? Gini Mas, yang di Jepang itu terakhir saya ini Mas, kalau di Jawa itu ya Mas, kalau potong kuku itu nggak boleh malam ya Mas. Iya. Adatnya ya Mas. Tapi namanya saya paginya kan kerja ya. Pulang kadang malam kalau lembur, kadang sore, tapi seringnya malam itu Mas. Nah, kebetulan kuku saya itu udah panjang Mas. Iya cerita rakyatnya kan begitu kan? Iya. Nah, saya ambillah tisu buat ini tempat bekas kuku yang digunting itu. Saya guntingin kuku, sudah bersih itu, bekas kukunya saya buang ke tempat sampah. Nah, gunting kuku ini Mas, saya biasanya naruhnya di dekat TV Mas. Pasti sebelum diambil maupun sesudah dipakai, pasti di situ Mas. Lah paginya Mas, saya mau berangkat kerja nih, udah beres-beres. Saya pakai seragam, bawa tas, pas mau ke pintu keluar, ternyata gunting kukunya di depan pintu Mas. Hah? Iya. Padahal malamnya itu saya taruh di dekat TV Mas. Saya udah nggak bakalan lupa. Itu semalam saya taruh di sini seperti itu. Saya kaget, inget-inget. Saya nggak bakalan lupa naruh Mas masalahnya seperti itu. Ini bisa pindah sendiri. Ya, si Ngeri pocongnya banget. kali ya, kukunya udah panjang kali. Itu saya kurang tahu Mas. Itu pokoknya di apartemen itu wah kejadiannya banyak banget Mas. Yang sering banget terjadi itu kan yang pintu itu Mas sebenarnya. Nyampe saya tantangin. Jadi setiap pintu bunyi brek itu posisi saya kenapa? Posisinya pas lagi di kamar mandi ataupun toilet. Ketika saya di kamar nggak pernah terjadi. Ketika saya lagi ngerokok di depan dapur padahal dekat pintu nggak pernah nutup sendiri. Tapi ketika saya mau ke toilet ataupun lagi di kamar mandi pasti brek. Seperti orang lagi emosi itu loh Mas, nutupnya loh. Keras banget itu. Cekrek seperti itu. Mengerikan pokoknya. Pocongnya emosian nih berarti ya. Aduh, ini pocong yang di Indonesia apa? Di Jepang ada pocong ini. Saya masih dalam hati bertanya-tanya Mas. Tapi apa yang dilihat malam itu berarti kan? Iya, kayaknya iya itu. Makanya bertanya-tanya Mas. Iya Mas. Jepang ternyata ya walaupun negara modern ya Mas, ternyata juga ada hal-hal mistis seperti itu. Mas. Pocongnya matanya merah nggak? Itu mukanya hitam Mas. Tapi matanya nggak merah. Matanya nggak merah nggak Mas. Jadi, Kalau matanya merah, pocong Jeffrey. mumun ya Mas ya. Iya. Mumun kan hijau tuh. Iya. Kemarin gue bahas juga. Oh ada itu Mas. Ada pocong mumun. Pocong mumun. Kisah lengkap pocong mumun. Seperti itu Mas. Ternyata ya nggak cuma di Indonesia aja ya Mas. Di negara lain pun, di Jepang pun yang negara modern ternyata juga ada. Dirimu mengalami fenomena itu. Iya, saya juga mengalami. Tapi yang teman-teman lain itu kan tadi katanya sempat ngalamin kejadian horor juga kan, yang di Apato itu. Iya, iya. Dia tapi nggak lihat pocong kalau dia. Dia enggak. Itu sosoknya itu yang sosok itu Mas, apa namanya? Kakek-kakek. Kakek-kakek bungkuk itu. Dengan mukanya yang sudah keriput,
posisi badannya bungkuk mas, seperti itu. Karena kan kalau film-film horor Jepang tuh sadako kan serem juga kan. Nah itu ada sadako, kalau di cerita Jepang itu kan hantu yang keluar dari TV seperti itu mas. Jadi merayap keluar dari TV, itu sosoknya sama cewek, tapi dia merangkak seperti itu. Ada juga horor seperti itu. Dari TV ya? Iya. Ada lagi itu kuchisake mas. Kuchisake? Iya. Itu apa? Nah ini cerita di Jepang ya mas ya. Saya sendiri belum mengalami, tapi ini udah rame di Jepang mas. Jadi kuchisake itu ada sosok hantu wanita dengan kuci, itu bahasa Jepangnya itu mulut mas. Nah, mulutnya itu sobek dari sini ke sini. Jadi hantu mulut sobek segini mas. Nah, ceritanya itu adanya hantu kuchisake itu katanya dulu itu sosok perempuan ini selama hidupnya itu cantik banget mas, seperti itu. Kemudian ada seseorang, ini menurut yang saya dengar ya mas ya, apa-apa. Mungkin ada orang yang suka sama dia, tapi dia nggak suka sama laki-laki tersebut seperti itu. Kemudian sama laki-lakinya itu dirusaklah mulutnya sampai ke sini seperti itu. Nyampe meninggal dunia seperti itu si wanita tersebut, dan akhirnya menjadi hantu kuchisake. Hantu itu nakutinya ke orang dengan cara menanyakan saya cantik apa enggak, seperti itu. Saya masih cantik apa enggak, karena masa hidupnya dia cantik banget seperti itu mas. Tapi ketika dia meninggal dengan posisi keadaan mulutnya sobek seperti itu, dari sini ke sini. Tapi mirip-mirip juga berarti ya, bedanya cuma mulutnya sobek ya. Iya. Kalau sini kan kuntilanak, di sana Iya. kuchisake. Kuchisake ya. Hantu mulut sobek segini. Sosoknya sama perempuan seperti itu. Wow. Akhirnya dirimu lama di apartemen itu sampai akhirnya memutuskan resign. Nah, saya itu dari pertama masuk nyampe keluar itu totalnya 1 tahun. Pas bulan kemarin itu mas. Saya 1 tahun di apartemen yang serem ini mas, seperti itu. Lalu bulan 11 akhir saya memutuskan resign, dan kemarin baru kembali ke Indonesia Desember bulan tanggal 5 seperti itu. Belum ketemu lagi sama si pocong itu? Alhamdulillah jangan sampai lagi mas, maksudnya semoga doa saya ya mas, di rumah udah nggak kayak dulu lagi seperti itu. Tapi sebelum kita bahas yang Jepang ya, mungkin para Langajal Saset juga penasaran gitu. Jadi sebelum beli rumah yang di Jawa itu, Iya. tadinya apa sih itu rumah? Tadinya rumahnya itu punya orang ya mas ya. Sebelumnya nggak tahu juga? Nggak tahu juga itu mas. Ya itu kan zaman dulu kurang tahu itu tanah bekas apa, saya kurang paham ya mas. Tapi yang saya beli itu kan bekasnya orang dekat rumah saya seperti itu, yang masih kenal sama bapak saya seperti itu. Makanya dibeli sama saya seperti itu. Pernah ada tragedi nggak di situ? Kalau akhir-akhir ini mas, banyak kecelakaan di depan rumah saya sebenarnya. Oh iya. Iya, ya nggak jauh lah. Terakhir anak saya itu kemarin, ya mungkin namanya anak-anak ya, lagi mainan bola itu, bolanya kan lari ke jalan. Anak saya langsung lari, ditabrak sama orang seperti itu. Tapi sebelumnya dari beberapa meter dari rumah saya itu, di situ nyampe kakinya patah, tangannya patah, itu ada kejadian juga. Padahal itu di desa mas, jadi jalannya itu nggak begitu ramai sebenarnya sih. Tapi banyak kejadian kecelakaan juga di sekitar itu. Udah nyampe 4 kalian mungkin ada seperti itu mas. Oke. Tapi kalau menurut dirimu kira-kira ini pocong tuh ada hubungannya sama apa gitu? Kurang paham itu ya mas. Kurang paham ya? Iya, takutnya kan saya salah mengartikan gitu mas. Mungkin ya setahu saya ya kalau pocong ada hal-hal yang berkaitan dengan pemilik sebelumnya mungkin menurut saya kayak gitu. Oh, paham. Tapi kan saya kurang tahu juga mas. Takutnya menuduh. Iya. Tapi menurutmu bisa jadi itu ada hubungan si pocong sama pemilik sebelumnya? Ya, mungkin ya mas. Saya kan juga nggak tahu seperti itu. Ya ini konspirasi aja gitu. Iya. Terus dia lepas, terus akhirnya bingung ngapain, terus ngikut ke Jepang gitu ya. Iya bisa jadi tuh mas. Tapi di Jepang itu ya, stres nggak sih kerjanya? Nah, untuk kerjaan di Jepang itu mas, kita beda dengan Indonesia mas. Nah, di Jepang itu sistemnya kalau udah masuk ke dunia kerja, ya udah kerja seperti itu. Jadi masalah disiplin waktu, terus loyalitas terhadap kerjaan itu beda banget sama dengan Indonesia mas.
kita dituntut bener-bener ya kalau udah masuk dunia kerja ya kerja Mas, bener-bener kayak badan kita, pikiran kita untuk perusahaan seperti itu Mas. Beda sama di Indonesia lah seperti Tapi dirimu stres ya? saya sendiri alhamdulillah stres Mas. Gitu ya? Iya. Jenuh soalnya di Jepang itu monoton hariannya Mas. Kerja pulang seperti itu. Jarang interaksi sama orang-orang ya kayak teman-teman gitu jarang Mas. Jarang ya? Iya, kecuali hari libur ya bisa kumpul-kumpul. Tapi kalau hari biasa itu, ya udah. Kalau saya kan tinggal sendiri tuh, berarti saya interaksinya cuma di perusahaan aja. Setelah pulang dari perusahaan, ya udah sendiri kayak gitu Mas. Tetangga nggak ada yang kenal, sekitar pun nggak ada yang kenal. Semuanya itu mungkin orang Jepang apa orang asing saya juga nggak tahu Mas seperti itu. Susah bawanya. Tapi kalau kehidupan malam di Jepang gimana? Kehidupan malam ya kalau di kotanya ya Mas, ya kalau pas di kotanya ya 24 jam itu rame Mas kalau di kotanya itu. Kalau pas yang di kotanya ya kayak tahu sendiri lah ya Mas, kalau dunia malam ya yang dunia gemerlap itu kan ya adalah di Jepang seperti itu. Ada juga ya? Ada ya. Bayarnya berapa yen ya? Gitu. Apanya Mas? Bayarnya berapa yen? Gitu? Aduh, ini buat ini aja ya Mas ya. Kalau di Jepang ada istilah ini Mas, istilah ichimangoseng. Pasti iya, semua orang yang di Jepang pasti tahu lah. Kalau orang Indonesia ya kata-kata ichimangoseng itu pasti nyebut itu udah pasti tahu. Apa itu ya? Ntar gue tanya ChatGPT deh. Iya, ichimangoseng ya Mas. Ichimangoseng. Ya? Iya, ichimangoseng. Bahasa Indonesia icipmang cuman goceng gitu bukan? Ichimangoseng. Oke. Ya. Tapi pada akhirnya gitu ya. Kangen Indonesia berarti. Kangen Indonesia. Dari semua kemewahan yang ada di Jepang tetap Indonesia kayaknya lebih bagus Mas menurut saya seperti itu. Oke. Makasih Mas Marwan udah datang dan bercerita pengalamannya ya. Yang sempat viral di TikTok. Kisah horor di apartemen Jepang. Yang mana mungkin apakah konspirasi yang tadi disebut gitu. Si pocong ini ada kaitannya dengan pemilik lama. Bener atau enggak sih? Kalau menurut kalian boleh banget komen di bawah. Dan kalau kalian juga misalnya pernah ke Jepang, terus pernah ngalamin kejadian-kejadian horor juga, boleh banget komen di bawah. Kalau nggak salah ya Mas, gue tuh pernah ngangkat kisah hantu samurai. Hantu samurai. Gue lupa deh waktu itu jadi gue angkat apa enggak. Nanti coba gue lihat video YouTube abis ini syuting ya. Iya. Jadi itu kisahnya, jadi dia sering diganggu ketika kerja sama, nih gue merinding nih gue baru inget. Si samurai itu tapi nggak ada kepalanya. Berarti putus itu Mas? Putus. Jadi di pabrik itu suka muncul si sosok samurai yang nggak ada kepalanya itu. Ketika sudah malam. Gue lupa tuh gue angkat apa belum ya. Karena sama waktu itu orangnya masih di Jepang, masih kerja di sana gitu, dia kirim cerita. Tapi ya udahlah, itu dia episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti Jangan Malam Menjadikan Kalian Takut. Tapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Itiar, J5 undur diri. Ciao.